pada kesempatan malam hari ini di dalam pasal yang ke-19, maka menarik sekali seperti apa yang sudah tadi disinggung, disampaikan oleh Bapak Ibu, teman-teman semua ya, jemaat di Efesus belum pernah mendengar tentang Roh Kudus ketika Paulus ada di sana. Karena tadi sudah didalami juga dan digali, ya tentu saya tidak membahas ini lagi. Case ini juga sebetulnya sudah ada di dalam pasal-pasal sebelumnya, baik di Kaisaria, ya, kemudian di rumah Cornelius, ya, juga itu sudah terjadi. Jadi bukan sesuatu yang baru tentang kenapa mereka baru dibaptis dengan Roh Kudus, belum baru dibaptis dengan baptis Yohanes, kenapa mereka belum menerima Roh Kudus dan sebagainya. Itu tentu bukan sesuatu yang baru lagi untuk kita kalau kita memperhatikan bagian ini. Jadi tentu yang menjadi poin penting dalam bagian ini juga bahwa Paulus memberitakan Kristus, bahwa Yohanes itu tidak lebih tinggi daripada Kristus. Yohanes itu hanyalah sebagai pembuka jalan. Kita tentu mengingat bagian tulisan Dr. Lukas ini memberitahukan kepada Theophilus untuk apa, pesan apa yang ingin dia sampaikan melalui tulisan-tulisan yang dia sampaikan. Ya, mengangkat case demi case, peristiwa demi peristiwa, sehingga tadi seperti dikatakan tentang mujizat saja, kenapa tidak diangkat, diekspos, kalaupun ada mujizat di perjalanan pertama, kedua gitu ya, di Filipi, Kaisaria misalnya, tentu karena memang ada tujuan-tujuan tertentu yang memang Lukas ingin sampaikan kepada seorang Theophilus yang mulia, ya, bahwa pertama bahwa jemaat di Efesus, sekali lagi, Yohanes bukan seorang yang kemudian melampaui Kristus, tidak, karena itu harus terarah kepada Kristus untuk orang menerima Roh Kudus. Tidak bisa orang menerima Roh Kudus tanpa percaya kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Dengan kata lain, kalau kita melihat bagian ini bahwa pintu kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang itu adalah Kristus, ya, Kristus. Nah, sehingga kemudian seperti apa lalu Paulus menumpangkan tangan lalu Roh Kudus turun ke atas mereka dan sebagainya, itu juga peristiwa-peristiwa yang sebetulnya sudah terjadi juga yang dilakukan oleh Petrus ketika di Samaria, dan juga waktu Petrus yang kemudian ke Kaisaria di Filipi di rumah Cornelius. Ya, nah, jemaat Efesus memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, lalu Roh Kudus turun ke atas mereka, yaitu saya pikir bahwa kita lewatkan untuk hal itu. Nah, mengunjungi rumah ibadat menjadi tradisi, ya, apa yang dilakukan oleh Paulus, memang di mana-mana dia selalu ke rumah ibadat, berusaha untuk meyakinkan orang tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah menjadi pusat pemberitaan Paulus. Ya, kalaupun tadi tentang ada mujizat, ya mujizat. Tetapi Paulus sendiri tidak menggunakan kain itu, orang yang menggunakan kain itu, ya. Itu artinya bahwa Paulus sendiri sebetulnya ya tidak mau pusing dengan mujizat yang ini. Ya, kalau kita baca orang lain di dalam ayat yang ke-12, ya, bahkan orang membawa sapu tangannya, orang yang membawa sapu tangannya. Tetapi pusat pemberitaan Paulus adalah kerajaan Allah, kerajaan sorga. Nah, itulah menjadi pusat sikap Paulus terhadap orang yang kemudian tegar hatinya juga kita mesti tahu. Ya, ada orang yang betul-betul menerima, tapi ada juga orang yang betul tegar menyimpang dari jalan Tuhan. Maka apa yang Paulus lakukan, ya, tinggalkan mereka, jangan habiskan waktu untuk hal yang tidak kemudian tidak berguna. Kalau menggunakan bahasa Yesus digunakan, ya, jangan lempar mutiara kepada babi. Ada kita di sini kita akan melihat bahwa ini betul hanya menghabiskan waktu untuk, ya sebetulnya mereka nggak sungguh-sungguh, tapi ada orang lain yang betul-betul perlu diajar sehingga mereka bertumbuh di dalam satu kebenaran, sehingga Paulus melakukan apa? Tinggalkan mereka yang nggak sungguh-sungguh itu, karena Paulus tahu bahwa mereka itu tegar hatinya, memisahkan mereka dari para muridnya sehingga menghabiskan atau memberi diri, merelakan diri untuk mengajar. Tadi sudah digali oleh Ibu Lomongga tentang pengajaran di Tiranus, ya. Maka fokus Paulus pada orang yang mau belajar, ya, tidak menghabiskan energi waktu untuk orang-orang yang, ya, tegar. Kalau di dalam bahasa-bahasa yang lain, ya, orang tidak terima Injil, kebaskan, kita sudah bahas itu. Kebaskan debumu, kebaskan debu dari kakimu, dari jubahmu, ya. Itu. Oleh sebab itu kemudian dampak dari kuliah umum yang dilakukan di ruang Tiranus, ya,
semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Kemudian firman Tuhan terus tersebar. Ya, lalu mujizat Tuhan menyatakan mujizatnya melalui Paulus. Menarik sekali kalau kita memperhatikan bagian ini. Sebetulnya semua penduduk di Asia mendengar firman. Ya, melalui pengajaran Paulus yang kemudian ada di Efesus, begitu banyak kemudian orang bisa mendengar firman. Sebetulnya apa yang mau kita terima, apa yang mau kita pelajari? Firman bisa didengar oleh orang lain kalau ada yang memberitakan, kalau ada yang mengajarkan. Di sini kita melihat kenapa Tuhan mau memakai kita untuk menjadi penginjil. Kenapa Tuhan mau pakai manusia untuk memberitakan Injil, ya. Disinilah kemudian kita melihat bagaimana pentingnya peranan kita sebagai orang percaya untuk memberitakan firman sehingga orang lain mendengar. Paulus bicara itu dalam Roma. Ya, bagaimana orang bisa mendengar firman kalau tidak ada yang memberitakan kepada mereka? Bagaimana orang bisa memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Ya, ini belum zaman seperti zaman sekarang, belum zaman sosial media. Tetapi firman sudah begitu tersebar, ya. Nah, maka ini juga kita perlu. Nah, firman Tuhan terus tersebar, ya, terus tersebar juga. Maka menarik dalam bagian ini Paulus terus mengabarkan firman. Lukas mengangkat ini menyampaikan kepada Theophilus bahwa firman ini tidak akan pernah berhenti tersebar. Ya, terus menerus, ya. Bagaimana dengan hidup kita? Apa yang kita sebarkan dalam hidup kita? Ya, sekarang sebagai orang percaya, pintu untuk memberitakan, menyebarkan firman sangat terbuka. Strategi yang Pak Heri pakai juga melalui sosial media. Terserah orang mau merespon, orang tidak mau merespon. Orang menanggapi, orang tidak menanggapi. Mungkin juga orang merasa tersinggung, merasa terhakimi, dan sebagainya. Bagian kita adalah, tetapi tentu itu menjadi hidup yang firman yang hidup dalam kehidupan kita. Sehingga tidak menjadi pedang yang kemudian menusuk kita, ya. Kuliah umum di ruang Tiranus melalui Paulus, masyarakat kemudian orang-orang kemudian mengalami banyak mujizat. Menarik bahwa memang tadi sudah digali, ya, bagaimana dengan mujizat zaman sekarang. Ya, tentu sesuatu yang sebetulnya tidak mudah untuk kita gumulkan. Tadi mujizat bisa datang dari Allah, tapi jangan lupa juga bisa datang dari kuasa kejahatan. Itu bukan sesuatu yang baru. Di zaman perjanjian lama di Mesir, ya, itulah bagaimana Tuhan menyatakan melalui Musa, tapi orang-orang Mesir juga bisa melakukan sihir gitu dan sebagainya. Sehingga manipulasi yang sebetulnya bisa dilakukan oleh manusia, bisa dilakukan oleh kuasa kegelapan melalui manusia, tapi kita mesti harus hati-hati juga untuk hal-hal demikian, ya. Oleh sebab itu, di sini juga Paulus tidak mengangkat untuk hal itu terlalu lebih dalam, ya. Nah, tapi hal yang sangat menarik adalah dari peristiwa yang terjadi tentang bagaimana kuasa Allah dinyatakan melalui Paulus, maka anak dari kepala imam besar, ya, kepala imam ini orang Yahudi, ya, anak seorang rohaniawan gitulah, ya, anak seorang mungkin imam kepala, ya, pendeta besar, tapi pekerjaannya adalah penyihir, gitu kan? Ya, kenapa bisa? Gitu? Apa yang salah di sana? Ya, orang Yahudi jadi penyihir, apakah itu karena memang pekerjaannya jadi mencari uang dan sebagainya? Ya, harusnya kan anak seorang imam, barangkali, ya, kalau kita mau menggali tentang silsilah imam, kecenderungan imam itu akan melahirkan imam Harun, maka nanti ada imam anak-anaknya, gitu, ya. Itu mestinya di situ, tapi ini tidak, gitu. Ini mesti hati-hati, waspada juga kita. Artinya bahwa jangan sampai bahwa anak kita orang Kristen, kita orang tua Kristen yang takut akan Tuhan, yang taat dan sebagainya, dan bahkan mungkin kita pendeta, kita pelayan, tetapi ya, hidup anak seperti apa? Ini pasti polanya itu something wrong pada hidup orang tua, pada hidup kita sebagai generasi yang melahirkan mereka, ya. Ini satu, waspada juga terhadap kita. Tukang mimpi, tukang jampi menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat, gitu, ya. Ini kalau kita memperhatikan kisah sebelumnya juga, waktu Petrus numpangkan tangan atas orang-orang di Samaria,
maka ada Simon si tukang sihir pun mau membeli kuasa itu ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat pola tulisan Dr. Lukas yang ingin disampaikan kepada Theophilus, sebetulnya hampir menyajikan hal yang sama untuk menegaskan hal-hal yang sama, sebetulnya sama dengan ini. Roh jahat tentu mengetahui Yesus, roh jahat itu mengetahui Paulus, tapi tidak mengenal tukang jampi itu ya, siapa mereka. Roh jahat sendiri bisa membedakan mana pengikut Kristus yang sejati. Roh jahat sendiri mengetahui mana anak-anak Tuhan yang sejati. Dan bahkan ketika orang menggunakan nama Kristus, tapi dia tidak hidup dalam Kristus, roh jahat sendiri boleh dikatakan, oh kamu tidak dikenal gitu ya. Ini saya membaca ini kemudian melihat, oh iya ya. Apa yang terjadi? Ya, roh jahat itu bukan malah tunduk, bukan malah takluk kepada kuasa, tetapi malah memberontak dan melawan, menyerang mereka. Sementara kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Kristus, yang dilakukan oleh para rasul secara khusus dalam konteks Paulus juga, maka roh jahat itu tunduk kepada kuasa nama Kristus. Termasuk ketika dalam konteks ini, pasal ini, maka ketika menggunakan sapu tangan Paulus saja, kemudian kain yang digunakan Paulus, roh jahat itu tunduk gitu ya. Apa maksudnya gitu? Apa artinya? Karena memang ya, bagaimanapun tadi seperti yang sudah Pak Heri singgung, ya bagus sekali. Jadi tidak perlu harus mengandalkan seorang hamba Tuhan hanya untuk mengusir setan atau mau berdoa. Kita ingat bahwa imam masing-masing imamat yang rajani, yang punya akses kepada Kristus, kepada Bapa di surga. Karena Kristus sudah menebus. Kalau kita mengacu kepada tulisan Rasul Yohanes juga, ya mereka yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, itu harus kita pahami juga. Ya. Bagus sekali kita melihat, oh iya, ini luar biasa. Tapi ketika orang yang tidak percaya yang mau menggunakan nama Kristus, ya barangkali sekarang mereka tidak diserang oleh roh jahat yang diusir mereka, tetapi mempertanggungjawabkan itu. Jangan sampai kelak lalu kamu menyebut nama Tuhan, menggunakan nama Tuhan, tapi aku tidak kenal kamu. Nah itu sesuatu yang kadang kita hamba Tuhan sekarang ya, pendeta lah, apakah bisa, jangan terlena untuk hal itu. Karena umat pun harus belajar gitu untuk hal itu. Iya. Jadi para tukang jampi orang Yahudi ini sesuatu yang nama Yesus semakin masyhur, tadi sudah dipakai oleh Pak Heri untuk bagian ini juga. Jadi ya, kalau Kristus atau kalau nama Kristus mau masyhur, mau tersebar, karena dari mulut orang jahat, kalau orang benar tidak mau memberitakan Injil, hati-hati. Dari batu pun bisa Tuhan jadikan anak-anak Abraham, kata Kristus ya. Ada pertobatan, tapi menarik dalam bagian ini melihat apa yang terjadi dengan banyak orang. Ketika peristiwa anak-anak Skewa ini dikejar, maka ada satu pertobatan, ada satu kebangunan rohani yang terjadi di sana. Ya mereka sebetulnya udah menjadi murid Yohanes, sudah menjadi dan bahkan mempraktekkan hal-hal yang kemudian tadi sihir dan sebagainya juga. Ada barangkali Kristen, tapi Kristen yang memang belum mengenal Kristus secara sungguh, belum, karena memang belum ada memberitakan kepada mereka. Tetapi tidak dengan kita zaman sekarang ya. Orang mengalami ketakutan dengan nama Kristus, lalu menjadi percaya, datang mengaku di muka umum. Saya menggarisbawahi, pertobat, percaya, mengaku di muka umum. Ini satu pertobatan, ini satu pengakuan, confession. Jadi tidak boleh kita kemudian waktu kita mau bertobat, oh saya malu, enggak bisa. Kadang orang udah tua kan mau maju, ini satu yang luar biasa loh. Ya, ini kemudian ada orang yang terima Kristus padahal misalnya dia seorang yang hebat, seorang tetapi mau mengaku dan bahkan mengikrarkan di muka umum. Ya, ini satu pengakuan di muka umum. Ya, lalu rela meninggalkan kehidupan lama, tadi dikatakan membakar buku kitab-kitab mereka yang sebetulnya kitab itu sebagai satu mata pencaharian mereka, yang kemudian mereka bisa mendapatkan keuntungan melalui itu, tetapi karena memang itu berkenaan dengan sihir dan sebagainya, maka itu dibakar. Tentu waktu kita bertobat sebagai
orang zaman sekarang ya enggak mungkin kita membakar usaha kita ya, enggak gitu maksudnya. Tapi yang namanya dalam konteks ini kitab itu sihir itu apa jimat ali apapun ya itu yang bertentangan dengan kekristenan, yang bertentangan dengan nama Kristus itu mereka bakar dan mereka tinggalkan sekalipun yang mengalami kerugian gitu ya. Kerugian harta duniawi seberapa sih? Hanya karena mau mengikut Kristus, hanya karena mau percaya kepada Kristus. Tentu nilai kebenaran, nilai anugerah itu tidak bisa diukur dengan apapun. Dan hal yang sangat penting dalam bagian ini adalah firman Allah makin tersebar, makin tersiar, makin berkuasa. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Maka apa yang ingin disampaikan oleh Dr. Lukas kepada Theophilus lagi-lagi menekankan bahwa firman Allah makin tersebar, firman Allah makin bergema, firman Allah makin viral, makin tersebar ke berbagai tempat, tersebar ke berbagai wilayah, dan tentu berkuasa. Disinilah kita melihat apa yang mau disampaikan Lukas kepada Theophilus adalah kuasa Kristus, kuasa firman itu. Ya. Nah, masuk ke bagian selanjutnya. Tadi sudah disinggung walaupun memang, tetapi waktu bisnis kita, pekerjaan kita, kenyamanan kita ya terancam, penghasilan kita terancam menurun. Kira-kira bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita? Barangkali ya kita pun akan merasa gelisah, ya, merasa gelisah, merasa cari cara bagaimana, siapa penyebabnya dan sebagainya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Demetrius tadi. Ya, yang sudah. Nah, itulah yang terjadi di dalam kota Efesus, kerusuhan yang menyebabkan kota Efesus kerusuhan, tantangan, perlawanan, penghambatan terhadap Injil itu selalu ada. Ketika Injil berkembang, ketika Injil semakin tersiar, ketika Paulus terus dengan satu strategi dan rencana pelayanan yang disusun sedemikian rupa tadi ya, bagaimana Timotius dan Erastus mau diutus ke daerah kaya tadi mempersiapkan satu pengumpulan dana dan sebagainya. Ini suatu strategi yang luar biasa untuk melayani pada waktu itu. Tetapi di saat yang sama tantangan ada, perlawanan ada, pemberontakan ada. Ya, cara kerja iblis itu selalu ya ada ya. Cara kerja iblis itu selalu menghambat kebenaran firman Tuhan, menghambat pemberitaan Injil juga. Jadi ya ketika perusahaan pembuat kuil merasa terancam, kemakmuran dan penghasilan mereka terancam, ya, kuil Dewi Artemis, ya, dewi besar, ya, kemudian sembahan orang Efesus juga menurut si Demetrius ini akan kehilangan makna. Wah, sehingga itulah yang kemudian menjadi dagelannya, menjadi isu yang dia angkat untuk menggerakkan massa. Ya, wah, ini sesuatu yang luar biasa. Kembali bahwa tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Ibu, teman-teman. Cara dunia, cara manusia dalam memperjuangkan kenyamanan, kemapanan, kepentingan diri, menghasut. Kalau kita memperhatikan pasal-pasal yang sudah kita bahas, termasuk memperhatikan Injil, waktu Kristus melayani, waktu para rasul melayani, maka orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam selalu melakukan suatu penghasutan. Demikian juga dengan masuk kisah para rasul selalu melakukan penghasutan. Sebetulnya penghasutan itu adalah kerja kejahatan. Pekerjaan roh jahat menghasut. Pekerjaan iblis menghasut. Tidak pernah kita temukan di dalam Injil bagaimana Kristus mengajar para muridnya untuk menghasut ketika mereka memberitakan Injil. Tidak. Ketika mereka memberitakan Injil, mereka memberitakan dengan cara elegan, dengan cara yang benar, dengan cara yang gentle, berhadapan, berdialog, ya, berdiskusi, berinteraksi. Tetapi yang selalu melakukan penghasutan justru mereka yang memusuhi kebenaran. Hati-hati, ya. Ketika kita melakukan satu penghasutan, itu pekerjaan iblis. Menjual agama, tadi sudah disinggung oleh Pak Andri, atau menjual Tuhan dalam tanda kutip saya buat itu
nama yang paling laku dan paling laris dijual ya, statusnya agama itu dengan gampang dan dengan mudah mengumpulkan banyak massa. Itulah yang dilakukan Demetrius. Wah, kita kehilangan penghasilan dan sebagainya, ekonomi, uang, tujuan dari kepentingan diri. Ya. Maka cara dunia, ya termasuk mungkin dalam konteks zaman sekarang pun sebetulnya itu masih terus terjadi. Ya. Lalu main hakim sendiri, sehingga tadi panitera, nanti kalau kita lihat bagaimana, ya, mereka Demetrius dan anggotanya yang kemudian berhasil dipengaruhinya main hakim sendiri, anarkis. Ya. Orang yang nggak tahu apa-apa ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini, nggak tahu. Kenapa kamu demo? Nggak tahu kenapa. Polanya sebetulnya kalau kita memperhatikan itu terus-menerus ya, terjadi dalam kehidupan manusia yang sebetulnya tidak hidup dalam kebenaran. Hati-hati. Ya, maka tahulah kita sebagai orang percaya, kita mau lakukan sesuatu, tahu. Kenapa kamu ikut? Oh iya jelas. Kenapa kamu melakukan ini? Oh ini case-nya. Jadi tidak ikut-ikutannya, memang tidak tahu persoalannya. Ya, jangan, hati-hati juga. Kadang kekristenan, orang-orang Kristen dalam gereja pun kadang, kenapa ini? Wah, nggak tahu kenapa. Ya jangan, kalau nggak tahu jangan ikut. Jangan ikut perkara, jangan ikut masalah itu, cari tahu dulu kalau mau beraksi, bertindak. Nah, ini yang harus ya kita kiranya terus dicerahkan dengan ya menarik apa yang disampaikan Panitera tentang ya dia caranya cari aman gitu. Senangkan dulu orang Efesus, angkat tentang kuil mereka, tentang dewi mereka. Kota Efesus itu semua dunia tahu kalau mereka itu kemudian ini pastilah hati mereka senang ya, hati mereka tenang. Ya, orang Yahudi yang tadi diutus Alexandria, yang diutus tadi malah nggak berhasil itu. Tapi melarang orang Efesus untuk tidak terburu-buru bertindak, jangan terburu-buru. Sabar gitu ya, jangan terburu-buru. Kelihatan memang bijak juga, tapi ada agenda tentunya di sana. Ya, karena dia juga mengatakan bahwa tidak ada kejahatan, tidak ada anarkis, tidak ada pencurian, tidak ada perampokan yang dilakukan oleh Paulus dan kawan-kawan terhadap kuil kita, terhadap rumah ibadat kita orang Efesus. Karena seperti yang kita bahas beberapa waktu lalu bahwa pengadilan Romawi kalau hanya sekedar masalah agama, mereka nggak mau mengintervensi. Kecuali kejahatan itu bicara kejahatan ya perampokan lah, pelanggaran terhadap pemerintahan, pembayar pajak, itu baru kemudian mereka betul-betul mau menangani. Ya, kita sudah bahas waktu itu. Nah, tidak ada kejahatan ya untuk apa? Dan sehingga ya kemudian hal itu dilakukan, apa selanjutnya dilakukan oleh seorang panitera mendorong untuk menyelesaikan masalah bila ada selesaikanlah masalah dengan secara elegan. Ada pengadilan masyarakat, ada pengadilan umat, ada pengadilan, ada sidang. Ini sesuatu yang luar biasa. Kadang orang Kristen juga harusnya malu gitu ya, ada perkara ya main hakim sendiri juga kadang ya. Ketika itu diselesaikan dengan baik, diselesaikan dengan melalui jalur yang harus ditempuh dengan baik, ya salah ya salah, benar ya benar gitu. Sehingga disitulah masalah sesuatu yang luar biasa bisa diselesaikan. Dan tentu apa yang dilihat oleh panitera nih, bahwa mereka dalam bahaya. Tadi sudah disinggung karena dia bertanggung jawab kepada kepemerintahan Romawi. Ya, bagi dia yang berbahaya dan mengacau itu ya bukan Paulus dan kawan-kawan, tapi Demetrius sendiri, sang pengusaha sendiri itu yang membuat kacau, itu yang berbahaya, membahayakan kehidupan. Maka sebetulnya sebagai menjadi kesimpulan di dalam bagian ini sebelum kita Roh Kudus diberikan kepada orang percaya yang menerima Kristus dalam hidupnya. Itu yang mau disampaikan Lukas kepada Theophilus, bahwa kamu kalau kamu tidak terima Kristus, tidak percaya pada Kristus dan hidup dalam Kristus itu, kamu nggak akan terima Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak akan tinggal di dalam kamu. Ya, ayo Theophilus yang mulia, ya, hidup percaya kepada Kristus itu ya, atau hidup dalam Kristus tentu bertentangan dengan perbuatan-perbuatan sihir dan sebagainya. Jadi tidak boleh menduakan, tadi sudah disampaikan juga ya, tidak boleh menduakan Kristus. Tidak boleh melayani Kristus sekaligus juga melayani Mammon. Tidak boleh ya. Itu yang sebetulnya. Maka kalau kamu betul-betul mau hidup ikut Kristus, percaya kepada Kristus, ikut jalan Tuhan, tinggalkan cara dunia.
Ya, dan tentu hal yang sangat penting juga bahwa ada kuasa Allah dalam hidup orang percaya. Ya, inilah yang sebetulnya dari bagian ini, walaupun tentu di dalam bagian tadi seperti kita sudah diskusikan. Nah, kalau seorang komentari misalnya dari Matthew Henry untuk melihat kepada tentang mujizat tadi, dia lebih melihat kepada satu peneguhan terhadap kerasulan Paulus pada waktu itu, ketika orang mempertanyakan ya, karena kerasulan Paulus itu salah satu peneguhan ya untuk kemudian menyatakan bahwa Paulus adalah seorang rasul, salah satunya adalah bagaimana dengan mujizat itu tadi. Bagaimana dengan pendeta zaman sekarang gitu ya. Walaupun tentu tadi sudah disinggung mujizat itu ada, tetapi kan tidak perlu untuk yang kemudian yang harus dikejar. Maka sekarang saya juga sempat beberapa hari lalu ya, saya diskusi sama istri saya. Ketika ada salah seorang public figure yang kemudian tampil di mimbar mensaksikan juga orang dia sembuh dari COVID, saya bilang, orang nggak percaya juga banyak sembuh dari COVID, saya bilang kan. Jadi jangan dijadikan jualan lah di dalam itu juga, saya bilang kan. Itu ya tentu kita bersyukur begitu. Tapi apakah ketika mereka yang meninggal karena COVID, orang Kristen itu mereka enggak hidup dalam Kristus? Juga kita nggak bisa. Saya bilang kan. Ya, sekarang kan ada sedikit aja ya kesembuhan dalam tanda kutip itu menjadi satu dagelan, menjadi satu jualan yang kayaknya laku. Apalagi kalau yang bicara itu misalnya ya orang-orang public figure. Ya saya bilang bagus, kita mensaksikan bagus, tetapi tidak perlu juga nih menjadi sesuatu yang betul-betul disorot benar kayaknya mujizat ini luar biasa gitu kan. Mujizat terbesar itu adalah ketika Kristus Allah mau menjadi manusia, merendahkan diri, menjadi hina, menderita, taat sampai mati di kayu salib, dan kita yang berdosa lalu ditebus oleh Kristus dosa kita diselamatkan. Itu karya mujizat terbesar Kristus, itu luar biasa. Ya. Oleh sebab itu, ya tadi Pak Yakub juga sudah singgung apakah nama Kristus yang dipakai oleh mereka yang melakukan mujizat-mujizat itu adalah nama Kristus yang di sini. Ya, nama Kristus tentu saja satu nama Kristus, tapi penyalahgunaan dalam menyebut nama Kristus itu yang seringkali salah oleh manusia, sehingga ya inilah yang disebut di dalam perjanjian lama juga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mestinya anak-anak Skewa sebagai orang Yahudi tahu menyebut nama Allah dengan, tapi karena memang mereka misalnya nggak percaya pada Kristus, sehingga menyebut nama Allah dengan sembarangan, tapi kamu tidak hidup dalam Allah, tidak hidup benar, tidak hidup dalam kekudusan, tapi menyebut nama Allah yang kudus dengan sembarangan itu sesuatu yang berbahaya sekali. Ya, justru Allah muat untuk hal itu. Ya, jadi inilah gambaran tentang pasal yang ke-19. Luar biasa tadi sudah penggalian-penggalian yang disampaikan oleh Bu Lomongga, Pak Heri, dan juga Pak Handi. Saya hanya sekedar menambah. Oke, terima kasih.